Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimin. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Humayd bin Mas'adah wa Muhammad bin Abdul A'la an Yazid wa huwa ibn Zuray' qala حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام النسائي رحمه الله باب الترغيب في السواك. Bab at-targhib fi siwak. Itu bab at-targhib maknanya adalah motivasi, penganjuran dalam bersiwak. Dan dalam bab ini ada satu hadis. Hadisnya singkat, as-siwaku matharatun lifam mardatun lirabb. Adapun tentang sanadnya bisa ada beragam percakapan tersendiri tentang sanad. Di sini akhbarana Humayd bin Mas'adah wa Muhammad bin Abdul A'la. Di sini berarti dua orang. Imam An-Nasa'i untuk sanad ini beliau mendapatkannya dari dua orang, dua guru. Dan kedua-duanya adalah ulama atau muhaddits Basrah. Humayd bin Mas'adah dari Basrah. Adapun dan juga Muhammad bin Abdul A'la juga dari Basrah. Jadi keduanya dari Basrah. Nah, keduanya muhaddits Basrah kemudian menerima hadis ini dari Yazid bin Zuray'. Yazid bin Zuray' yaitu Abu Muawiyah Yazid bin Zuray' juga dari Basrah, seorang tabi'in. Yazid bin Zuray' ini juga seorang alim thiqah mutqin di kalangan Basrah pada zamannya, wafat 182 Hijriyah. Dan Yazid bin Zuray' di sini kalau misalnya antum melihat An-Nasa'i berkata begini kan, an Yazid wa huwa ibnu Zuray'. Ya kan ada tulisan wa huwa ibnu Zuray'. Jadi kita kalau misalnya lebih mau meneliti bertanya-tanya kenapa kok disebut Yazid wa huwa ibnu Zuray'? Kenapa enggak wa an Yazid bin Zuray' atau Yazid bin Zuray'? Kenapa kok pakai kalimat wa huwa ibnu Zuray'? Nah, ini yang ada pembahasan cukup baik dalam ilmu hadis, ilmu sanad. Kayak misalnya kalau antum bilang telah mengabarkan kepada saya Humayd bin Mas'adah dan Muhammad bin Al-A'la dari Yazid, dan Yazid ini anaknya Pak Zuray'. Kenapa kok antum repot-repot menambahkan kalau Yazid ini anaknya Pak Zuray'? Kenapa Yazid bin Zuray' gitu aja kenapa? Gitu kan? Kenapa kok panjang-panjangan gitu? Nah, di sini berarti diketahui bahwasanya kalimat wa huwa ibnu Zuray' itu bukan berasal dari Humaidah atau Humaid ataupun Muhammad.
dua gurunya tidak mengatakan Yazid bin Zurayya. Tapi dua gurunya mengatakan, yaitu Humaid bin Mas'adah mengatakan dari Yazid telah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abi Atiq gitu. Faham maksudnya? Begitu juga dari Muhammad bin Abdul A'la tidak mengatakan Yazid ibnu Zurayya, tapi cukup bilang Yazid. Faham? Antum lihat ini ya, lihat udah tahu apa ya? Tahu. Kita takutnya enggak kegambar gitu. Itu gambar ini. Jadi tadinya Imam An-Nasa'i mendapatkan hadis ini nih dari gurunya akan ada dua. Dari Humaid bin Mas'adah dan dari Muhammad bin Abdul A'la. Nah, Humaid bin Mas'adah ataupun Muhammad bin Abdul A'la ketika menyebutkan sanad hadis ini ke Imam An-Nasa'i waktu Imam An-Nasa'i berguru pada mereka, itu mengatakan an Yazid qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Atiq gitu. Enggak menyebutkan Ibnu Zurayya, ya kan? Tadinya gitu. Nah, An-Nasa'i rahimahullah taala beliau mengkhawatirkan nanti orang-orang akan salah nih. Yazid siapa? Yazid kan banyak. Ya. Maka Imam An-Nasa'i menambahkan kalimat wa huwa Ibnu Zurayya dengan kalimat wa huwa Ibnu Zurayya, bukan Yazid bin Zurayya. Kenapa? Untuk memberitakan kepada kita bahwasanya pas dia dengar dari Humaid dan Muhammad itu enggak disebutkan Ibnu Zurayya-nya. Tetapi wa huwa Ibnu Zurayya ini tambahan dari Imam Nasa'i. Bukan dari Humaid, bukan dari Muhammad, bukan dari gurunya. Udah ke gambar belum pahamnya? Gitu ya. Ini menunjukkan lihat ahli hadis sendiri apa adanya yang didengar itulah yang ditulis. Jadi kalau misalnya dari Humaid dan dari Muhammad dia mendapatkan an Yazid qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Atiq saja tanpa Ibnu Zurayya, beliau pun menambahkan wa huwa Ibnu Zurayya untuk mengatakan bahwasanya kalimat wa huwa Ibnu Zurayya itu bukan dari gurunya melainkan dari dia untuk supaya melengkapi saja. Ya. Ya, ini amanah ilmiah yang tinggi ini. Masya Allah. Begitu juga misalnya antum lihat hadis ketiga. Ada enggak hal seperti itu? Hadis ketiga. Hadis keempat. Akhbarana Amr bin Ali ya. Haddatsana Yahya. Wa huwa Ibnu Sa'id. Begitu juga. Kalau kita lihat Yahya itu banyak sekali orang namanya Yahya, tabi'in atau selainnya. Yazid juga banyak orang bernama Yazid. Jadi Imam An-Nasa'i, wah, ini kalau misalnya Yahya doang ditulis atau kalau Yazid doang ditulis, nanti ditakutkan orang bakal salah. Takutnya ada Yazid bin siapa yang ternyata perawi lemah, merupakan gurunya Muhammad bin Abdul A'la atau dan Humaid. Wah, nanti bisa salah paham orang. Maka demi maslahat supaya orang-orang tahu ini Yahya siapa atau Yazid siapa, maka beliau pun menambahkan wa an Yazid wa huwa Ibnu Zurayya. Ya. Ini salah satu ilmu hadis, ya. Maksudnya salah satu pengetahuan hadis. Kadang kalau misalnya kita di kitab-kitab ya, di kitab-kitab induk seperti ini kita baca enggak memperhatikan hal ini kan. Kalau misalnya kita baca sebelumnya, apaan sih telah mengabarkan terus tapi ternyata tiap-tiap ini ada ilmunya. Jadi ternyata an Yazid wa huwa Ibnu Zurayya itu pun ada ilmunya. Kenapa disebut wa huwa Ibnu Zurayya, enggak langsung Yazid bin Zurayya gitu biar enggak kelamaan. Qala berkata Yazid bin Zurayya, haddatsani Abdurrahman bin Abi Atiq. Abdurrahman bin Abi Atiq. Perlu diketahui Abdurrahman ini adalah tabi'in ya. Abdurrahman ini adalah cucunya Abu Bakar. Gimana tuh? Cucunya Abu Bakar berarti Abu Bakar punya cucu. Nah, cucunya Abu Bakar ini punya cucu. Yaitu Abdurrahman ini. Berarti Abdurrahman garis keturunan nanti kembali ke Abu Bakar. Mungkin bisa diperhatikan nasabnya ini. Abdurrahman bin Abdillah
bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Muhammad, afwan, di sini Abdurrahman, ya, bin Abdullah, namanya jadi nama bapaknya Abdullah. Nanti lihat Abdurrahman bin Abi Atiq qala hadatsani abi, ya. Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Berarti Abu Bakar punya cucu, punya anak namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman punya anak namanya Abdullah. Namanya Muhammad, namanya Muhammad. Punya cucu namanya Muhammad, Abu Bakar ini. Muhammad itu cucunya Abu Bakar, punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman ini. Jadi Abdurrahman cucunya Muhammad, dan Muhammad di sini cucunya Abu Bakar. Sahih. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Baik. Di sini tulis Abdurrahman bin Abi Atiq. Nah, Abu Atiq ini bukan bapaknya Abdurrahman. Jadi antum nanti jangan salah. Ibnu Hibban ada semacam kesalahan atau waham dalam memahami, wallahu a'lam. Tapi Ibnu Hibban mengatakan Abdurrahman bin Abi Atiq. Qala haddatsani abi. Berkata telah menceritakan kepada saya bapak saya. Kata Abdurrahman bin Abi Atiq. Kalau kita melihat zahirnya saja, berarti bapaknya Abdurrahman adalah Abu Atiq. Berarti Abdurrahman bin Abi Atiq qala haddatsani Abu Atiq, gitu kan. Qala sami'tu Aisyah. Dan ternyata Abdurrahman bin Abi Atiq ini memang terkenalnya dengan Abdurrahman bin Abi Atiq. Padahal aslinya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Atiq. Jadi Abu Atiq ini nama kunyah untuk kakeknya Abdurrahman. Tadi kan Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad. Muhammad ini nama kunyahnya adalah Abu Atiq. Jadi Muhammad bin kakeknya gitu. Dinisbatkan kepada itu. Itu kadang terjadi di bangsa Arab. Itu seseorang binnya itu bukan ke ayahnya tapi ke ayahnya ayah. Ya, itu biasa. Misalnya kalau antum Mas Ari, abi namanya siapa? Jowo mesti. Siapa? Sarjono. Harjono. Kakeknya namanya siapa? Jamaz. Masya Allah. Itu marga Arab ya, seperti Ustadz Yazid. Misalnya Ari bin Jamaz. Atau nama abi itu Harjono ya. Ari bin Abi Harjono. Iya, jadi dinisbatkan kepada kakek. Nah, Abu Atiq ini adalah nama kakeknya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Atiq, ya. Tadi Abdurrahman harusnya nasabnya Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Abu Atiq, ya, bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Abu Atiq atau nama asli Muhammad itu adalah cucunya Abu Bakar. Cucunya Abu Bakar. Nah, tadi kan kita tahu nasabnya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Atiq Muhammad. Nah, ini Abu Atiq Muhammad ini kakeknya Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman di sini berkata, qala haddatsani abi. Telah menceritakan kepada saya bapak saya. Nah, kalau misalnya nanti anak-anak enggak mengajarin kepada antum seperti ini tadi, kita akan bilang, oh berarti ini Abu Atiq yang meriwayatkan dari Aisyah. Padahal bukan Abu Atiq. Melainkan siapa? Abdullah, bapaknya Abdurrahman. Ya. Jadi Abdurrahman bin Abi Atiq ini penisbatan ke kakek, bukan ke bapak. Yang asli kalau ke bapak Abdurrahman bin Abdullah.
bin Abi Atiq Muhammad. Asli gitu. Ya. Haddatsani Abdurrahman bin Abi Atiq qala haddatsani Abdullah. Abdullah di sini Abdullah bin Abi Atiq. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Qala. Nah, berarti kalau misalnya bapaknya Abdurrahman bin Abi Atiq ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Kalau bapaknya Abdurrahman bin Abi Atiq ini adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Ya. Baik. Hadats Nabi yaitu Abdullah bapaknya Abdurrahman berkata, Sami'tu Aisyah. Saya telah mendengar Aisyah. Nabi SAW qala, Nabi SAW berkata, As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu matharah. Matharah adalah penyuci. Dia bentuknya masdar, tapi maknanya fa'il, yaitu yang mensucikan. Mathharah artinya mensucikan, membuat suci, membuat bersih. Lil fam, untuk mulut. Mardatun lirrabb. Mardat yaitu yang mengundang atau yang menyebabkan ridha bagi Rabb. Jadi mathharah dan mardat maknanya adalah yang membuat, ya. Kalau mathharah yang membuat bersih, kalau mardat yang membuat ridha. Ada beberapa permasalahan yang bisa diangkat dari ini. Kembali ke sanadnya. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih dalam artian hadis ini sebenarnya hasan, ya. Hadis hasan. Namun dikarenakan banyaknya jalur dari jalur lain, maka dikatakan oleh ulama hadis ini sahih, yaitu sahih li ghairihi. Hadis ini hasan li dzatihi, ya. Semua perawinya itu perawi sahih kecuali Abdurrahman bin Abi Atiq. Abdurrahman bin Abi Atiq ini seorang yang makbul. Dikatakan oleh para ulama, beliau makbul, derajatnya hasan. Maka disebabkan keberadaan Abdurrahman bin Abi Atiq ini, maka derajatnya menjadi hasan. Hadis ini hasan, maksudnya sanadnya hasan, namun hadisnya sahih. Gitu, Pak. Sanad kalau misalnya kita lihat sanadnya hasan, namun hadis as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb itu sahih. Karena ada penggabungan dengan jalur-jalur lain yang membuat hadis ini sahih li ghairihi. Di hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab As-Siyam, puasa, namun secara mu'allaq. Nah, ada istilah hadis mu'allaq, ya, yaitu Imam Al-Bukhari menghapus sanad dari beliau, antara beliau dengan Aisyah. Jadi beliau menulis gini, qalat Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, inna siwaka matharatun lil fam mardatun lirrabb. Itu dalam Imam Bukhari. Jadi enggak ada sanadnya ini. Tapi kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sanad-sanadnya, dan ternyata hadis itu memang muttasil, namun sengaja Imam Al-Bukhari menulis secara mu'allaq. Baik. Jadi hadis ini hasan. Sanad ini sanad yang dipakai oleh Imam An-Nasa'i, sanad yang hasan, namun hadisnya sahih. Ya, itu secara sanad tadi kita berbincang secara sanad. Dan juga dalam hadis ini terdapat periwayatan bapak ke anaknya, yaitu dari Abdullah bin Abi Atiq ke Abdurrahman anaknya beliau. Tadi kita juga sudah membahas tentang satu faedah penting dalam ilmu sanad, yaitu tadi Yazid wa huwa ibnu Zurayya, ya. Jadi nanti kalau anak antum bertanya, kenapa kok seperti ini?
Yazid wa huwa ibnu Zurai. Kenapa ada wa huwa ibnu gini? Kenapa enggak langsung ini antum bisa jawab? Ya, yang mana banyak para thalabul ilm enggak bisa jawab. Ya, atau jawabannya karena mereka sok tahu, oh ini karena begini ya. Padahal enggak. Tapi yang tadi Anda jawab itu yang dijawab oleh para ulama ahli hadis ya. Kaidah itu. Baik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Kemudian siwak matharatun lil fam, yaitu yang membuat suci al-fam. Permasalahan di sini, apakah siwak itu atau bersiwak itu masuk ke dalam bab tathhir atau masuk ke dalam bab izalatul qadhurat? Pertanyaan, apakah siwak itu masuk ke dalam bab tathhir? Tathhir itu pensucian, pembersihan semata, atau masuk ke bab izalat al-qadhurat, yaitu menghilangkan kotoran. Ya. Dua ini beda nih. Kalau misalnya kita sebut siwak ini termasuk bab tathhir atau tatayyub, maka disunnahkan dengan tangan kanan. Ya. Tapi kalau misalnya siwak ini termasuk dalam bab izalatul qadhurat, berarti kita pakai tangan kiri. Itu tergantung antum meninjaunya dari apa nih. Kayak misalnya di Kifayatul Akhyar meninjau ma musta'mal ilatnya apa. Nah, karena ilatnya ini maka jadi gini. Kalau ilatnya begini jangan maka jadi begini. Begitu juga dengan siwak. Kalau siwak antum masukkan ke bab tatahur, maka disunahkan dengan tangan kanan. Sebagaimana wudu disunahkan dengan tangan kanan. Tapi apakah salah kalau misalnya wudu? Misalnya apakah batal kalau wudu dimulai dengan kiri? Enggak batal. Tapi sunnahnya dengan kanan duluan. Nah, kalau misalnya bersiwak ini masuk ke dalam bab izalatul qadhurat, yaitu menghilangkan kotoran, ya, maka ini dikiaskan juga dengan cebok. Cebok kan menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Nah, sekarang jawabannya mana? Ini masuk bab taharah. Taharah, masuk bab taharah. Itu dalam Sunan Nasa'i-nya. Kemudian petunjuk kedua. Lihat teks hadisnya. As-siwaku matharatun, matharatun, pensucian. Sampai sini aroma gotnya. Pembuat suci lil fam. Berarti sini masuknya ke dalam bab taharah. Nah, tapi mazhab Maliki, ya, itu menjadikan siwak ini masuk ke dalam bab izalatul qadhurat. Makanya pakai tangan kiri lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau kembali ke hadis, petunjuknya lebih dekat kepada taharah, tathhir, bukan ke izalatul qadhurat. Memang benar ada izalatul qadhuratnya, tapi kembali ke tathhir karena sesuai dengan teks hadis. Ya. Sesuai dengan teks hadis. Selain itu, Imam Al-Qurtubi di sini ada Abu Al-Abbas Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi ini enggak mesti Al-Qurtubi mufassir. Ada tafsir Qurtubi itu Qurtubi ya. Abu Abdullah Al-Qurtubi itu tafsir Al-Qurtubi. Itu punya guru namanya Imam Qurtubi juga. Abu Al-Abbas Al-Qurtubi yang gurunya penulis kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Gurunya adalah seorang muhadis. Jadi ada Abu Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim mengatakan, diriwayatkan bahwasanya Imam Malik, ya karena Al-Qurtubi mazhabnya Maliki. Ya, Imam Al-Qurtubi di Andalusia dulu mazhabnya Maliki mereka. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik melarang bersiwak di masjid atau musola. Kenapa alasannya? Karena siwak masuk ke bab izalatul qadhurat. Paham nggak di sini? Menghilangkan kotoran. Nah, kita nggak boleh menghilangkan kotoran di dalam masjid, gitu maksudnya.
Makanya dilarang dalam mazhab Maliki atau dimakruhkan lah minimal untuk bersiwak di dalam masjid. Karena itu bukan bab at-tathhir, tapi bab izalatul qadurat. Ibarat kalau kita cebok di dalam masjid, enggak boleh, gitu loh. Itu dalam mazhab Maliki. Namun seperti tadi kita pribadi Allah alam yang rajih bagi kita, wallahu a'lam, bahwa saya sesuai dengan nas hadis as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan atau taharah untuk fam, untuk mulut. Itu pertama. Kedua, ijtihad ini tidak kita terima karena hadis kedua. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat." Lihat ini hadis berikutnya, hadis ke-7. Ya enggak? Laula an asyqa, hadisnya Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah, ya. Laula, seandainya, an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak menyempitkan, menyulitkan umatku, ya. La amartuhum, pasti aku akan memerintahkan mereka, yaitu umatku, untuk bersiwak 'inda kulli salah, untuk setiap salat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pun pengen, para sahabat pengen, berarti sunnah di sini, nggak sampai ke wajib. Inginnya tadinya pengen mewajibkan, tapi karena bakal sulit, menyulitkan, maka ya udah sunnah aja. Sunnahnya apa? Sunnahnya bersiwak di setiap mau sholat. Berarti kan di antara sholat fardu, dan sholat fardu normalnya jemaah salaf itu di masjid. Berarti malah disunnahkan bersiwak pula di dalam masjid. Paham gak di sini? Maka pendapatnya Imam Malik bertentangan dengan sunnah di sini. Ya. Berarti tidak hanya karena kita mengklasifikasikan bersiwak itu dalam bab menghilangkan kotoran, sehingga malah kita justru bertentangan sama apa yang disunahkan di sini. Ya, jadi gimana nanti kalau misalnya antum ikut apa yang pendapat tadi diriwayatkan oleh Imam Malik, tidak layak kita bersiwak di dalam masjid, tapi sekarang mau sholat nih, kan disunahkan bersiwak dulu dan di dalam masjid bisa. Nah itu gimana tuh? Nah kita ikut yang hadis ini, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dihikayatkan oleh Imam Malik, itu malah justru bertentangan dengan nas. Bertentangan dengan nas. Taib, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Tafadhol Mas. Hadis 6. Tafadhol. Bab Bab al-iktsaru. Bab al-iktsaru. Al-iktsaru. Al-iktisar, itu iktisar di situ? Iksar. Babul iksar. Iksaru siwak. Ya. Akhbarana Humaid bin Mas'adah wa Imran bin Musa qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris qal haddatsana Syu'aib bin Habhab. Anas ibn Malik. Anas bin Malik, ya. Bukan Malik. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqsatu alaikum bis-siwak. Qad aqsatu alaikum bis-siwak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-iktsaru fi siwak, yaitu memperbanyak dalam bersiwak. Akhbarana Humaid bin Mas'adah. Kita perhatikan Humaid bin Mas'adah gurunya Imam An-Nasa'i, dan seperti hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Humaid bin Mas'adah. Baik. Akhbarana Humaid bin Mas'adah, tidak hanya satu orang, melainkan Imam An-Nasa'i mendapatkan hadis ini juga dari seorang syekh lainnya.
yaitu Imran bin Musa. Dua orang, ya. Humaid bin Mas'adah dan Imran bin Musa, qala, keduanya berkata, haddatsana Abdul Warith. Haddatsana Abdul Warith. Seorang tabi'ut tabi'in. Taib. Tadi kita lihat hadis kelima, ada perawi namanya Yazid bin Zurai'. Yazid bin Zurai' itu adalah seorang masyhur alim muhaddits dari kalangan tabi'ut tabi'in di Basrah. Abdul Warith juga merupakan seorang yang tenar di zamannya, seorang muhaddits besar di zamannya dan di Basrah juga. Dan Yazid bin Zurai' dengan Abdul Warith ini satu zaman dan keduanya juga saling dekat. Ya. Iya, antum coba bayangkan ya bagaimana atmosfer ketika itu di Basrah. Ya, Yazid bin Zurai' seorang muhaddits besar. Abdul Warith juga temannya seorang muhaddits besar. Nah, dan Imam An-Nasa'i kelak akan berguru kepada murid-muridnya mereka berdua, yaitu diantaranya Humaid bin Mas'adah. Berarti Humaid bin Mas'adah ini, kalau kita lihat dari dua sanad ini, menggabungkan dua guru. Beliau rahimahullah belajar kepada Yazid bin Zurai' juga dan belajar kepada Abdul Warith juga. Ya, taib itu. Haddatsana Abdul Warith. Di sini cukup dikatakan Abdul Warith, maka para ulama akan tahu Abdul Warith yang itu tabi'in. Beda kalau misalnya disebut kayak hadis kelima an Yazid gitu doang. Oh, Yazid banyak nama Yazid. Adapun Abdul Warith itu sedikit, enggak banyak. Ya. Haddatsana Abdul Warith berkata qala haddatsana Syu'aib bin Al-Habhab. Syu'aib bin Al-Habhab seorang tabi'in atau seorang tabi'in? Tabi'in. Hah? Tabi'in. Tabi'in apa Mas Ari? Tabi'in bukan Mas? Tabi'in atau tabi'in? Syu'aib bin Al-Habhab, ha? Tabi'in. Kenapa antum bilang tabi'in? Sebelumnya yang Abdul Warith tabi'in. Iya. Itu belum tentu. Bisa saja tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Ketemu antum? Anas, ya, ketemu Anas. Ketemu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka kalau bilang ketemu sebenarnya belum tentu ketemu karena dengan lafal an. Kalau pakai haddatsana atau akhbarani baru. Tapi taib, ala kulli hal di sini Syu'aib bin Al-Habhab adalah seorang tabi'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad aktsartu 'alaikum fis siwak. Aktsartu 'alaikum fis siwak. Aku telah memperbanyak atas kalian dalam hal bersiwak. Nah, maksudnya di sini adalah balaghtu fi takriri talabi minkum. Yaitu aku telah banyak mengulang-ulang permintaanku, yaitu perintahku agar kalian bersiwak, itu maksudnya. Atau balaghtu fi iradil akhbari fi targhib. Itu seringnya aku memberikan kepada kalian targhib, ya, yaitu motivasi untuk bersiwak. Taib. Kalimat ini ringkas, hanya kalam, seolah-olah kalam biasa. Namun ada sanadnya, karena ini terinspirasi kepada Rasul dan ini adalah kalimatnya Rasul sehingga perlu diagungkan. Ini menunjukkan bahwasanya ta'lim tarbiyahnya di sini adalah untuk perkara-perkara meskipun sunnah sekalipun, seorang alim, seorang dai, seorang pemimpin itu harus sering mengingatkan umatnya akan itu. Jadi beriktsar, yaitu bermubalaghah, bersering laku, ya, untuk menganjurkan sesuatu, ya. Jangan hanya sekali udah selesai berarti iqamatul hujjah, telah tertegakkan atasnya hujjah, enggak, ya.
Ini contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya kalau kita mengingatkan, kalau ada kesempatan jangan hanya sekali saja. Ya, wallahu taala. Baik, tafadhal Pak. قال الإمام النسائي رحمه الله باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. قال الإمام رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. Bab ar-rukhsah. Ar-rukhsah di sini maknanya keringanan. Keringanan dalam artian bukan keringanan fikih, bukan keringanan fikih. Keringanan dari segi bahasa. Itu at-tashil wa at-taysir fil amr. Keringanan dan kemudahan dalam perkara. Karena begini, lihat ar-rukhsah, keringanan fi siwak, dalam bersiwak bil ashi. Al-ashi maksudnya adalah waktu petang ya. Lis-shaim, untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa. Kalau nanti misalnya ini kenapa Imam An-Nasa'i rahimahullah wafat 303 Hijriah? Kenapa kau menyebutkan bab seperti ini? Yaitu keringanan dalam bersiwak di waktu sore untuk orang yang berpuasa. Ada sebabnya. Sebabnya bahwasanya sebagian fuqaha ya, di antara mazhab Syafi'i tersendiri, bahwasanya bersiwak di setelah zuhur sampai maghrib bagi orang yang bersaum itu hukumnya makruh. Ya. Bersiwak, apalagi gosok gigi pakai odol, untuk sebelum setelah zuhur sampai maghrib bagi orang yang berpuasa apapun itu hukumnya makruh. Ya. Imam An-Nasa'i kurang menyetujui pendapat tersebut. Oleh karena itu, Imam Nasa'i mengatakan, oh enggak, dirukhsahkan. Maksudnya dibolehkan. Perkara siwak itu luas. Tetap boleh. Enggak makruh bersiwak di waktu sore ketika berpuasa. Paham Mas di sini? Paham maksudnya? Bisa dipahami? Antum masih konsentrasi di ini ya? Bersin. Hah? Jadi kan lihat bab yang ketujuh, bab ar-rukhsatu fi siwaki bil ashiyyi lis-shaim ya. Bab rukhsah, keringanan atau pembolehan fi siwak, dalam bersiwak bil ashi, di waktu sore, yaitu setelah zuhur ya. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Dibolehkannya bersiwak bagi orang berpuasa setelah zuhur. Kenapa kok beliau mengatakan seperti itu dalam babnya? Karena sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih, termasuk juga fikih mazhab Syafi'i, itu mengatakan bahwasanya bagi orang yang berpuasa bersiwak setelah zuhur sampai maghrib itu makruh. Maka yang Nasa'i enggak setuju, enggak makruh. Ya, mereka yang berpendapat itu makruh juga mempunyai dalil ala mereka. Ya. Itu bahwasanya Nabi SAW kan pernah bersabda, la khulu fi fami ahadikum ya habba ilallahi min rihil misk. Yaitu bagi orang berpuasa, bau mulutnya itu di sisi Allah lebih baik, lebih harum daripada harumnya misik, ya enggak? Nah, kata para ulama itu fuqaha, sehingga kalau misalnya kita bersiwak nanti mulut kita enggak jadi bau. Ya. Bau mulut itu kan berasal dari ini, perut, ya kan, asalnya. Nah, kemudian karena lapar, kegesek dan lapar,
biasanya munculnya itu pas zuhur baru muncul bau mulutnya. Maka para ulama atau sebagian fuqaha menentukan pas sebelum setelah zuhur itu dimakruhkan bersiwak karena nanti akan menghilangkan bau mulutnya sehingga menghilangkan keutamaan bau mulut dalam berpuasa, maka menjadi makruh. Nah, Imam An-Nasa'i tidak setuju dengan hukum makruh itu dan juga dengan istidlalnya. Itu pendalilan dengan hadis la khulu fi fami ahadikum atyabu indallahi min rihil misk. Maka kemudian Imam An-Nasa'i dengan ijtihad beliau dan fiqih ala beliau menulis bab ini ar-rukhsah fi siwaki bil 'ashyi lis-shaim. Beliau menjadikan hukum bersiwak pada masa itu yaitu sore itu tetap mubah, tetap bagus, tetap sunnah bahkan. Dan beliau pun juga menandingi dengan hadis. Nih lihat hadisnya ada nih, ya. Hadisnya akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, lihat Qutaibah bin Sa'id, hadis pertama, lihat. Qutaibah bin Sa'id bukan? Hadis pertama Qutaibah bin Sa'id. Berarti gurunya beliau Qutaibah bin Sa'id. Masyhur ini Qutaibah bin Sa'id. Ulama. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik di mana nih? Di mana? Madinah. Ya. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Abu Az-Zinad. Syekh Imam Malik tabi'ut tabi'in. Abu Az-Zinad adalah seorang tabi'i. Abu Az-Zinad seorang tabi'i. Ya. Abu Az-Zinad ini rahimahullah adalah salah satu ulama besar, muhadits besar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Abu Az-Zinad ini thiqah dan merupakan Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari pernah berkata, "As-sahhul asanid Abu Zinad 'anil A'raj 'an Abi Hurairah." Apa kata Imam Bukhari? Paling sahihnya sanad adalah sanad yang nanti sanad Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Itu kata Imam Bukhari. Ya. Jadi ini Abu Zinad dari A'raj dan dari Abu Hurairah adalah sanad yang luar biasa bagusnya gitu kan. Nah, Abu Hurairah ya Abu Zinad. Kemudian Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj. Al-A'raj Abu Zinad dari Madinah, A'raj juga Madinah. Abu Hurairah juga dari Madinah. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana memandang Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id dari manakah Qutaibah bin Sa'id ini? Oh, di sini dikira dari Al-Baghlani, tapi anak enggak tahu ini Al-Baghlan. Yang penting berarti bukan dari Madinah. Berarti semua di sini adalah orang Madinah. Dari Abu Hurairah, A'raj, Abu Zinad, Malik, semuanya Madinah. Kecuali Qutaibah bin Sa'id. Ibarat Qutaibah bin Sa'id dari kota namanya Baghlan. Ya, Allah alam itu di mana. Dan beliau thiqah sekali. Nah, ibaratnya hadis ini ya, rantai sanadnya Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda di Madinah. Abu Hurairah kan menetap di Madinah. Kemudian Abu Hurairah punya murid namanya Al-A'raj. Di Madinah beritahu. Al-A'raj menurunkan kepada Abu Zinad masih di Madinah. Kemudian kelak ada ulama besar Imam Malik masih di Madinah. Maka Imam Malik meriwayatkan itu. Dan kemudian ada seorang bernama Qutaibah bin Sa'id datang dari negeri Baghlan.
berguru pada Imam Malik di Madinah, kemudian kembali ke Baghlan dan meriwayatkan hadis ini ke Imam Nasa'i ketika Imam Nasa'i sedang belajar di Baghlan. Masya Allah. Kayak gitu ya. Rantainya kayak gitu. Madinah ke Baghlan. Ketemu Imam Nasa'i di sana. Ya. Ketemu di kita. Hah? Ketemu di Cilangkap kita. Nah, kalau kita ini ketemu di Cilangkap. Tadi ada yang dari Cilacap, sekarang di Cilangkap ya. Nah, gimana apa perkataan Nabi SAW? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Itu tadi sudah kita bahas ya. Berarti hampir saja siwak itu menjadi wajib. Tapi tidak diwajibkan karena Rasulullah SAW takut itu akan sangat memberatkan. Wallahu a'lam. Taib. Silakan Mas Ari, hadis terakhir insyaallah 8 bab as-siwaku fi kulli hin. As-siwaku fi kulli hin. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ali bin Hasram. Qala haddatsana Isa wa huwa ibnu Yunus. Ya. An Mis'ar. Bukan Mas'arin. Mas'arin. An Mis'ar. Anil Miqdam. Wa huwa ibnu Shuraih. An abihi qala qultu li Aisyah bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza daqala baitah qalat bis-siwak. Masyaallah, qalat bis-siwak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-siwaku fi kulli hin. Bersiwak di setiap waktu. Hin waktu. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ali bin Khashram. Berarti ini Ali bin Khashram adalah seorang syekhnya Imam An-Nasa'i. Ya, dari 8 hadis ini kita sudah mendapatkan 8 atau mungkin 9 syekhnya Imam An-Nasa'i. Siapa aja? Coba sebutkan pertama. Siapa aja? Pertama, Syekhnya An-Nasa'i, Qutaibah bin Sa'id, kemudian Ishaq bin Ibrahim, dan juga ada Qutaibah bin Sa'id di hadis kedua, ya kan? Ketiga, tapi sebentar, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abu Wa'il ini antum ingat ya? Hadis kedua. Qutaibah bin Sa'id, ingat gak rantai ini? Jarir, dari Mansur, dari Abu Wa'il. Masih ingat gak? Kapan? Ya, hadis kedua. Ya kan, hadis kedua Ishaq bin Ibrahim, Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Mansur, dari Abu Wa'il. Pernah ingat gak? Kita pernah membahas ini, Jarir, dari Mansur, dari Abu Wa'il. Pernah ingat gak? Dari Jarir, dari Mansur, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il masih ingat gak? Abu Wa'il. Abu Wa'il yang jalur sanadnya dari Abu Wa'il. Abu Wa'il, tabi'i ya. Taib. Guru lain dari Imam Nasa'i siapa lagi? Selain 2 orang tadi, yaitu Qutaibah dan Ishaq bin Ibrahim. Nah, Ishaq bin Ibrahim bin Rahawayh. Nah, siapa lagi yang ketiga? Ahmad bin Abdah. Kemudian siapa lagi? Amr bin Ali. Kemudian 5, Humaid bin Mas'adah. 6, Muhammad bin Abdul A'la. 7, Imran bin Musa. Imran bin Musa, ya, hadis ke-6. Ke-8, Ali bin Khashram. Ali bin Khashram. Kalau bisa antum ingat-ingat terus itu nama-nama syekhnya Imam An-Nasa'i, minimal ingatlah nama-nama ini ya. Karena akan berulang kali nanti akan sering ketemu. Ya. Taib. Akhbarana Ali bin Khashram. Ali bin Khashram ini beliau bukan dari Baghlan seperti Qutaibah tadi, bukan dari
Madinah seperti Humaid dan lainnya. Tapi Ali bin Khashram ini dari Marwa. Dari Marwa. Makanya Ali bin Khashram al-Marwazi, yaitu dari Marwa. Jadi asalnya dari Marwa. Berarti sekarang Imam Nasai mendapatkan hadis ini bukan dari kota Kufah, bukan dari kota Basrah. Afwan, tadi Humaid dari Basrah. Bukan dari Madinah. Ya, bukan dari Baghlan, tapi dari Marwa. Masya Allah. Ini menunjukkan kita baru 8 hadis aja udah beragam kota mainnya nih. Ya kan? Akhbarana Ali bin Khashram dari Marwa. Qala haddatsana Isa. Telah menceritakan kepada kami Isa. Tuh lihat. Haddatsana Isa wa huwa ibnu Yunus. Lagi-lagi beliau menerapkan terapan yang tadi kita pelajari di hadis ke-5. Isa wa huwa ibnu Yunus. Ibnu Yunus. Berarti aslinya kalau beliau mendapatkan sanad ini dari Ali bin Khashram, Ali bin Khashram mengatakan haddatsana Isa an Mis'ar langsung tanpa menyebutkan nama Ibnu Yunus. Ya. Tapi Imam Nasai berpikir ini Isa, ditakutkan nama Isa kan banyak. Ya. Kalau misalnya nanti ketukar sama orang berpikir ini Isa yang mana nih? Nanti takutnya hadis saya jadi turun. Takutnya Isa yang dhaif. Tapi ya udah disebutkan aja. Jadi wahwa Ibnu Yunus ini dari perkataan siapa? Imam An-Nasai, bukan dari Ali bin Khashram. Jadi Isa yang dimaksud adalah Isa bin Yunus. Isa bin Yunus Isa wa huwa ibnu Yunus. Nah, Isa bin Yunus ini dari Kufah. Coba lihat, berarti Ali bin Khashram tadi dari mana? Marwa. Ali bin Khashram mendapatkan hadis ini ketika Ali ke Kufah, berguru pada Isa bin Yunus di Kufah. Dari Mis'ar, Masya Allah, Mis'ar seorang thiqah masyhur, Mis'ar bin Kidam Al-Hilali. Mis'ar, nama Mis'ar jarang, jadi cukup Mis'ar gitu aja udah masyhur, orang tahu. Nah, Mis'ar ini ulama besar, muhaddits besar di Kufah, gurunya Isa bin Yunus. Ya. Ya, dikatakan oleh para ulama di antara Muhammad bin Bishr mengatakan bahwasanya Mis'ar ini memiliki 1000 hadis. Dan Mis'ar ini dikatakan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj dijuluki dengan gelar mushaf. Dijuluki dengan gelar mushaf saking mutqinnya hafalannya, saking kentalnya hafalannya, maka disebut mushaf oleh orang. Berjalan gitu kalau kita. Model gitu. Berarti kayak kamus berjalan, pinter banget, mutqin banget, ngerti, hafal gitu. Nah, Mis'ar meriwayatkan dari Al-Miqdam bin Shuraih. Nah, di sini Al-Miqdam, lihat, Anil Miqdam. An abihi. Aslinya gitu. Tapi Imam An-Nasai menambahkan Anil Miqdam wa huwa ibnu Shuraih. Ya. Ini dikarenakan kan butuh nanti Anil Miqdam an abihi, siapa abihi? Maka sebelum ditulis an abihi, beliau menulis wa huwa ibnu Shuraih. Jadi wa huwa ibnu Shuraih ini perkataan siapa? An-Nasai rahimahullah. Tayyib. Al-Miqdam bin Shuraih seorang tabi'i. Seorang tabi'ut tabi'in. Seorang tabi'ut tabi'in. Yang tabi'i itu bapaknya. Seorang tabi'ut tabi'in. Nah, Miqdam ini juga berasal dari Kufah. Miqdam berasal dari Kufah. Ibnu Shuraih. Nah, sekarang berarti bapaknya siapa? Shuraih. Nah, sekarang berarti bapaknya adalah Shuraih.
Bapaknya yaitu Syuraih adalah seorang tabi'i, angkatan tua. Seorang tabi'i angkatan tua, asalnya dari Yaman, tapi kemudian tinggal juga di Kufah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha. Sanad ini berarti mayoritasnya adalah Kufah. Sanad Kufah mayoritasnya. Yang kemudian berujung kepada nanti sanad ke Marwa, yaitu Ali bin Khashram, dan kembali kepada Imam An-Nasai. Syuraih berkata, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Dengan hal apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda, memulai, idza dakhala baitahu, ketika memasuki rumahnya? Qultu, atau qalat bisiwak, yaitu dengan siwak. Masuk rumah bersiwak. Iya. Itu sunnah. Jadi antum misalnya nanti Mas Ari pulang ke rumah, masuk rumah Assalamualaikum sambil bersiwak. Itu sunnah itu. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Ya. Kalau misalnya antum nanti ditanya sama keluarga, apa sih Mas? Kok masuk rumah kok sekarang suka siwakan tuh loh? Kayak enggak kayak dulunya. Kamu ngaji di mana tuh Mas? Ya. Loh, langsung antum bilang dengan sanadnya. Qala An-Nasai rahimahullah, akhbarana Ali bin Khashram dari Isa wa huwa ibnu Yunus, dari Mis'ar, dari Al-Miqdam, dari Asy-Syuraih, dari kepada Aisyah. Aisyah berkata, dengan dalil melongok semua, satu keluarga itu. Ini masya Allah, ini ngaji ngapalin sanad, masya Allah. Ya. Walaupun cuma satu ini doang. Jadi Syekhul Islam. Nah, jadi gitu, ini sunnah. Ada permasalahan. Apakah gosok gigi biasa kayak kita sekarang bisa dikiaskan pahalanya juga? Maksudnya keutamanya bisa dikiaskan dengan siwak? Secara tathhir, iya. Tapi secara fadilah, enggak. Secara tathhir yaitu secara nadhofah, maksudnya secara berusaha untuk membersihkan, iya, kita dapat pahalanya. Ya, karena kalau untuk siwak itu dapat pahala pembersihan dan dapat pahala ikut sunnah. Ya, makanya katanya as-siwaku matharatun lil fam. Bukankah pasta gigi odol itu juga matharatun lil fam? Iya. Berarti sama, selaras dari segitunya. Tapi mardatul lirrabb itu berbeda. Ya, siwak itu ada sendiri. Selain itu juga dari segi fungsi dan kelebihannya, siwak yang memiliki kelebihan. Dan kalau misalnya antum membedakan antara gosok gigi dengan odol dengan bersiwak, coba. Antum gosok gigi nih. Oke, gigi antum enak. Gak enak. Tapi kalau antum bersiwak, itu ketika antum giniin gigi antum, licinnya tuh enak licinnya. Enggak kayak licin setelah gosok gigi. Licin setelah gosok gigi masih ada kasar gimana gitu. Tapi kalau licin setelah bersiwak, itu licin banget gigi itu. Itu satu. Kemudian yang lainnya, ketika antum bersiwak, antum diperbolehkan untuk menelan liur antum hasil siwak. Nah, ternyata liur hasil siwak itu bermanfaat buat lambung. Nah, karena bermanfaat buat lambung, itu bisa memperbagus juga bau mulut nantinya. Nah, ini bukan sekedar matharoh, bersuci dari kotoran, tapi memperbagus aroma mulut juga ternyata. Makanya sebagian ulama mazhab atau mazhab Syafi'i dimakruhkan bersiwak setelah zuhur. Karena nanti kalau antum telan air bekas siwak, itu bakal ke lambung dan memperbagus lambung sehingga enggak bau mulut lagi. Bisa seperti itu ternyata. Nah, tadi itu tentang kiasan dengan sikat gigi yang kita punya sekarang. Jadi kalau misalnya antum niatkan sikat gigi untuk pembersihan, antum berpahala pembersihan. Namun tidak dapat pahala bersunnah siwak. Tapi ada mirip dengan siwaknya, sama-sama membersihkan, pahalanya dapat. Nah, bagaimana kalau misalnya pengkiasan tersebut untuk hadis ini? Setiap antum memulai masuk rumah, antum gosok gigi. Mau nggak itu?
dibilang apa sama anak antum, sama ibu antum, loh kok Mas ini ngaji di mana kok tiap datang sekarang kok gosok gigi pakai formula. Ngaji di mana antum kok jadi kayak gini sekarang kan? Pada khawatir tentang kesehatan kejiwaan antum nanti. Iya. Baik, itu jadi sunnah Nabi SAW tentang siwak. Di 2 pekan ini kita masih berbicara tentang siwak. Nah, insyaallah pada pekan depan kita berbicara tentang al-fitrah, ya. Wallahu taala alam. Sampai sini aja kajian Sunan Nasa'i kitab Thaharah kita. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada hari Rabu kitab As-Shalah insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.